Hai hai hai, balik lagi nih sama aku di programnya Ada Apa? Apa aja ada. Oke, di video kali ini kita mau membahas tentang tips-tips, bukan tips sih sebenarnya, ini kayak yang membicarakan tentang sesuatu lah pokoknya. Karena sekarang kan kuliah udah mulai offline gitu ya, apalagi sekarang yang maba-maba nih, maba tahun berapa? 2022, berarti kan ya baru masuk dan sudah langsung offline gitu ya kuliah. Ya mungkin ada beberapa sih yang masih kayak setengah-setengah masih online gitu, tapi udah banyak juga sih yang kayak offline. Terus dulu waktu aku maba sih dulu, itu kayak masa-masa maba tuh masa-masa apa ya, peralihan gitu loh dari SMA. Pokoknya jadi dari siswa menjadi mahasiswa itu tuh kayak kadang kaget gitu ya, karena kan sekolah di SMA sama kuliah itu tuh ternyata sangat berbeda gitu. Kayak dari lingkungannya, terus dari teman-temannya, terus dari dosen-dosennya, kayak gitu tuh cara kerjanya pun juga kayak sangat berbeda gitu ya. Jadi kadang kan bikin kaget gitu, kok ternyata kuliah kayak gini gitu. Nah, di video kali ini aku mau ngasih tahu 5 hal yang tidak boleh dilakukan saat jadi maba. Yang pertama, yaitu ini sangat dilarang untuk bolos ya. Ya mungkin emang sih biasanya kayak di 1 semester gitu dikasih jatah maksimal mungkin ya, kayak jatah maksimal bolos. Biasanya kan presensinya dimaksimalin minimal itu berapa persen gitu ya, buat bisa biar nilainya itu bisa muncul gitu, bisa turun gitu. Nah tapi kalau kalian masih maba nih, menurutku jangan deh coba-coba bolos. Mungkin nanti bolosnya kalau udah tua aja ya, jangan juga nih. Mungkin ya gimana ya, pokoknya masih maba tuh kayak kan masih semangat-semangatnya gitu ya, semangat-semangatnya kuliah, terus lagi seneng-senengnya gitu ngerasain bangku kuliah. Jadi jangan pernah bolos, pokoknya mau mood mau nggak mood tetap masuk aja. Walaupun kalau kuliah kan kayak dosen tuh bodo amat gitu ya, kalian mau masuk atau mau enggak, kalian mau ngapain itu kayak terserah, bodo amat gitu, terserah kamu. Nah itu jangan digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat gitu, terutama bolos. Terus biasanya juga banyak gitu ya kayak teman-teman yang suka ngajakin, bolos aja yuk, itu kan matkulnya nggak penting atau dosennya ngeselin atau gimana gitu. Jangan mudah terhasut oleh teman-teman yang membawa efek-efek buruk gitu ya, membawa efek negatif untuk diri kita. Nah jadi kalian para maba harus rajin kuliah, masuk terus gitu ya. Masuknya juga jangan sampai telat gitu. Kan ada ya dosen yang nggak suka gitu mahasiswanya telat, walaupun itu kayak telat cuma semenit 2 menit kayak gitu tuh ada loh yang nggak bolehin masuk kayak gitu. Nah pokoknya kalian harus mempersiapkan sebelum kuliah, harus dipersiapin dulu secara matang. Nanti mau kuliah apa aja yang harus dibawa, terus jangan sampai telat juga, apalagi sampai bolos, oke? Terus yang kedua yaitu jadi mahasiswa kupu-kupu. Nah ini sebenarnya kayak istilah kupu-kupu tuh udah banyak yang tahu gitu ya. Kupu-kupu alias kuliah pulang kayak gitu. Apalagi masih maba. Nah masih maba itu kan ya emang sih kayak bingung aku mau ngapain selain kuliah gitu. Nah itu kalian bisa cari tahu gitu, aktivitas apa aja sih yang bisa kalian lakukan di luar jam kuliah gitu. Misal kayak kalian ikut organisasi kampus atau yang di luar kampus pun juga ada gitu ya. Atau komunitas-komunitas kayak gitu, kalian bisa cari yang sesuai dengan keinginan kalian, yang sesuai dengan passion kalian, yang sesuai dengan hobi kalian gitu. Karena banyak gitu ya pilihannya, kalian mau ikut organisasi apapun itu pasti ada, dari yang olahraga-olahraga atau yang seni-seni kayak gitu tuh pasti ada semua. Jadi kalian harus rajin-rajin cari informasi seputar organisasi-organisasi di kampus atau komunitas-komunitas dan semacamnya, itu biar kalian itu kuliahnya nggak ngebosenin gitu, nggak cuma berangkat kuliah, habis berangkat nanti balik ke kos, terus nanti kuliah lagi, cuma kuliah
kos, kuliah kos kayak gitu kan bosen banget ya. Terus kayak sayang banget gitu loh, kamu tuh udah merantau jauh-jauh, udah ngekos, hidup sendiri, nggak punya temen, terus kegiatannya cuma kuliah, ngerjain tugas, kuliah, ngerjain tugas, itu lama-lama nanti bisa stres. Nah, jadi kalian harus punya selingan kegiatan gitu yang bisa buat kalian happy, buat bisa nambah pengalaman juga, bisa nambah temen juga gitu. Dan menurutku ikut organisasi-organisasi itu juga penting gitu ya, karena aku bisa lihat nih kayak mungkin di kelas gitu, teman-teman yang suka ikut organisasi sama teman-teman yang cuma kuliah pulang kayak gitu tuh biasanya kelihatan gitu loh bedanya. Apalagi nanti kuliah tuh kayak sering presentasi dan semacamnya gitu kan, menuntut kita untuk ngomong di depan banyak orang kayak gitu. Itu kan bisa kita dapetin ilmunya itu dari kita berorganisasi, kita sosialisasi dengan orang lain gitu. Terus hal yang ketiga yaitu jadi pemalu gitu ya, atau suka malu-malu, malu kenalan sama orang baru, malu buat nanya-nanya ke dosen, terus malu buat kenalan sama cutting kayak gitu. Itu sayang banget sih kalau kalian jadi maba yang malu-malu. Soalnya nanti kalian kurang gitu temennya, apalagi maba ya temennya paling yang dari satu kota aja, atau mungkin ada nih dari teman SMA. Tapi nanti kalau misal cuma kenalan sama temen SMA-nya doang, tapi beda prodi gitu aja, beda prodi atau beda jurusan, itu nanti lama-lama mesti kalian akan kepisah gitu loh. Jadi mumpung masih maba, harus cari banyak temen gitu, jangan malu buat kenalan sama orang, sama siapapun itu, karena mungkin dari mereka juga kalian bisa dapat pengalaman baru, dapat ilmu baru, terus nanti mungkin kalian bisa diajakin untuk berorganisasi juga, atau diajakin untuk mengikuti kegiatan-kegiatan lain gitu. Dan itu juga di kedepannya, di semester-semester yang akan datang itu bakal bermanfaat banget sih, apalagi sama cutting gitu ya, sama seniornya yang seprodi gitu. Itu tuh bakal bermanfaat banget karena kita bisa nanya-nanya, misal ada materi nih yang nggak paham tapi ya malu gitu ya nanya ke dosennya pada saat jam pelajarannya. Nah itu kalian bisa tuh nanya ke cutting, atau kalau aku biasanya itu minjem laporan praktikum. Nah itu penting banget loh. Kalau kalian nggak punya kenalan cutting, buat nugas itu susah beneran. Kayak aku dulu suka minjem laporan praktikum gitu sama cutting, sama temenku yang emang bener-bener ngerjainnya sendiri, itu tuh beda gitu loh. Aku lebih terbantu oleh adanya sumber-sumber laporan dari cutting, sedangkan temanku itu kayak cuma nyari-nyari di internet kayak gitu kan, pasti beda gitu ya. Karena kalau dari cutting itu kan udah materinya sama, terus misal kalau praktikum juga yang dipraktekin sama, dosennya pun sama, kayak gitu kan bisa jadi bahan bisa jadi sumber referensi buat kita gitu, untuk mempermudah kita mengerjakan tugas-tugas gitu. Jadi penting, pokoknya jangan malu-malu buat kenalan deh sama siapapun, mau cewek mau cowok, semuanya kalian harus mau kenalan gitu ya, biar biar mempermudah kehidupan kita di masa yang akan datang. Terus hal yang keempat yaitu bodo amat sama tugas. Nah ini juga penting sih, karena kalau dulu SMA itu kan biasanya kayak tugas ada PR, terus ada yang belum ngerjain, itu kan pasti gurunya ya yang kayak ngejar-ngejar gitu. Ini tugasnya belum dikumpulin, mau dikumpulin kapan? Kayak gitu kan biasanya ditanyain mulu kan kalau sama guru. Nah kalau di dunia perkuliahan itu tuh beda banget gitu loh. Kayak dosen itu ya terserah mau ngerjain tugas ya bakal aku nilai, kalau nggak ngerjain tugas ya nggak bakal ada nilainya kayak gitu. Nah itu pokoknya harus kalian perhatiin, kalau bisa tuh kayak setiap ada tugas itu kayak di list gitu, tugas matkul ini, deadline-nya hari ini, kayak gitu ditulis gitu secara lengkap biar nggak ada tugas yang kelewat, karena rugi juga gitu loh. Kalian sendiri yang rugi kalau kalian melewatkan tugas-tugas dari dosen. Terus hal yang kelima yaitu jangan jadi pribadi yang individualis, karena biasanya di
dunia perkuliahan itu tuh setiap matkul ada tugas kelompoknya kayak gitu. Nah, apalagi tentang tugas kelompok, tentang berkelompok itu jangan jadi orang yang individualis gitu loh, harus mau berbagi dengan temannya, kecuali kalau misal lagi ujian atau lagi tes kayak gitu sih ya emang jangan kerja sama yang lain sih. Tapi kalau misal ada tugas atau ya mungkin bisa jadi kayak tugas individu kayak gitu, kalian bisa sih kayak ngerjain bareng teman-teman, karena tugas di perkuliahan, tugas kuliah sama tugas sekolah tuh beda gitu loh, kayak tingkat kesulitannya juga pasti level kesulitannya juga berbeda, terus tugas-tugasnya itu seringnya kayak rumit-rumit gitu, apalagi ada praktikum nanti bikin laporan praktikum sendiri itu pusing banget. Jadi kalian itu butuh teman gitu ya. Jadi jangan pernah jangan jadi orang yang egois, jangan jadi orang yang individualis. Apalagi misal nih kamu pintar gitu ya di matkul ini, terus ada temen yang nanya, yang minta diajarin gitu, tapi kamunya kayak pelit gitu. Nah, jangan pelit sama ilmu gitu loh. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini, kita bahas tentang maba-maba. Semoga kalian para maba bisa semangat terus kuliahnya, terus semoga bisa cepat beradaptasi sama lingkungannya, bisa cepat beradaptasi sama keadaannya, karena memang sangat berbeda gitu ya dari masa-masa sekolah, dari SMA gitu. Nah, yang penting harus tetap semangat terus kuliahnya, jangan kalau ada stres-stresnya dinikmatin aja. Pokoknya ya dijalanin aja gitu. Nanti kalau udah di semester tua kalian pasti kayak kangen gitu ya. Kuliah, kangen ngerjain tugas, kangen kumpul sama teman-teman buat ngerjain tugas gitu. Jadi semuanya kita nikmatin saja, karena kalau dinikmatin nggak akan kerasa berat gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian dulu videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Dadah.